Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayat 67 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Wa idh qala Musa, dan ketika berkata Musa, berarti dalam menerjemahkan Musa didahulukan, dan ketika satu Musa Kola berkata liqaumihi, pada kaumnya. Nya siapa? Nya yang dimaksud ini adalah yaitu Nabi Musa. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru, dia merintah kalian antadbahu, supaya tadbahu, kalian menyembelih bakorotan sapi, bakorotan seekor sapi. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Ingat, qalu maknanya sama dengan kalimat qala. Kalau qala yang berbicara satu, kalau qalu yang berbicara jamak. Qalu, mereka berkata, a sendirian, apakah tattakhidu, berawalan ta berarti engkau, berawalan ta berarti engkau. Engkau itu siapa? Engkau yaitu Nabi Musa. Jadi tanya engkaunya ini adalah Nabi Musa. Apakah engkau akan menjadikan kami, menjadikan apa? Huzwan, bahan ejekan atau bahan olokan. Dulu ada kalimat yastahzi'u, Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi'u sama dengan huzwan, sama. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami bahan ejekan, bahan olok-olokan. Qala, dia menjawab. Dia itu siapa? Nah, makanya nanti kalimat qalu yang dimaksud adalah kaum
Kalau kola nanti yang dimaksud Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, a'udhu. Berawalan A, maka pelakunya adalah aku. A'udhu, aku berlindung billahi, kepada Allah, an akuna minal jahilin. An, bahwa aku akan menjadi minal jahilina, dari atau termasuk orang-orang jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Dulu ada kalimat yang bermakna orang-orang bodoh, apa? Jahil sama, maksudnya sebelum ayat ini dulu di pertemuan keberapa tuh ada kalimat orang-orang bodoh. Ayat berapa itu, Pak? Apa Pak? Ayo. Kalimat yang maknanya sama dengan al-jahilina. Maknanya sama. Apa Pak Ci? Bahlul. Bukan. Iya. Jadi ada dulu ada wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu ada kalimat as-sufaha. Jadi nanti kalimat as-sufaha dengan al-jahilin itu sinonim, murodif. As-sufaha sama-sama jamak. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku akan menjadi, aku adalah termasuk orang-orang bodoh. Diulangi lagi ya. Wa idh qala Musa, dan ketika Musa berkata liqaumihi, pada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, dia menyuruh kalian, antadbahu, supaya atau bahwa kalian menyembelih bakorotan, sapi. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, atattakhiduna, apakah engkau akan menjadikan kami bahan olokan? Qala, dia berkata, a'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah, an akuna, sekiranya atau bahwa aku menjadi minal jahilina, termasuk orang-orang yang bodoh. Kalimat kola isim apa fi'il? Kola fi'il. Lihat dulu fi'il yang warna biru. Kola fi'il. Ya'muru isim apa fi'il? Fi'il. Tadbahu isim apa fi'il? Fi'il. Tattakhidu isim apa fi'il? Fi'il. Qalu fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Qala fi'il. A'udzu fi'il. Permasalahan nanti fi'il apaan, urusan nanti. Akuna fi'il. Nah sekarang Musa isim apa fi'il? Kenapa? Nama orang. Qaumi isim apa fi'il? Kenapa? Karena ada li. Ya, li itu huruf jar. Terus kemudian ada hi. Isim apa fi'il? Isim, kenapa? Karena kata ganti dhamir. Allaha isim, kenapa Pak?
Nama, lafdzul jalalah, nama ya. Kum, isim, kenapa? Karena kata ganti. Bakorotan, isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas, cirinya adalah tak marbuta. Huzuan, isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tadi ada yang kelewat. Id, isim apa fi'il? Id, isim. Id itu isim, sama dengan ida, menunjukkan suatu waktu. Itu. Terus ada kalimat Allahi tadi sudah, yaitu isim. Al-jahilin. Al-jahilin isim apa fi'il? Isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Jamak. Ciri jamaknya apa? Ya non. Gitu Pak Haji Rahmat, cepet set harus bisa. Gitu. Ini depan kenapa bisa kosong, Bu? Bu, kenapa depan bisa kosong? Ada ngumpet, ngajinya ngumpet. Ya. Ulangi, dan jika Musa atau ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan kami bahan olok-olokan? Kemudian Musa berkata, aku berlindung kepada Allah bahwa aku menjadi orang-orang bodoh. Maksudnya apa? Aku berlindung kepada Allah supaya aku tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Yang berkata siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Kaum. Ud'u berasal dari kalimat dakwah, minta. Kata perintah ini. Kata perintah itu kalau berasal dari bawah ke atas maka namanya doa. Kalau dari atas ke bawahan berarti namanya perintah. Berarti sejatinya Bapak kalau doa itu nyuruh-nyuruh siapa? Nyuruh-nyuruh Allah. Itu kalau mau ngomongin kasar begitu. Ya Allah ampunilah, itu kan fi'il amr. Tapi karena itu perintah Allah ya kita jalanin gitu, nggak usah merasa hebat. Nah, itu perintah. Qalu, mereka berkata, ud'u. Apa ud'u? Mohonkanlah lana untuk kami. Rabbaka, mohon kepada siapa? Pada Rabbmu. Jadi mereka berkata yang pertama, ud'u, mohonkanlah Rabbaka, kepada Tuhanmu, lana untuk kami. Mohonkan apa? Yubayyin. Nonnya sukun ya. Yubayyin gini ya, sukun. Maka kalau nonnya sukun itu bermakna supaya. Yubayyin lana, supaya dia menjelaskan lana pada kami. Mahia. Apakah ia? Mahia artinya apakah ia? Ma bimakna pertanyaan. Apakah dia? Dia yang dimaksud apa? Sapi. Nanti hiya itu yang dimaksud adalah Baqarah. Dia yang dimaksud adalah Baqarah. Mohonkanlah kepada Tuhanmu. Mu yang dimaksud siapa? Mu Nabi Musa. Mohonkanlah kepada Tuhanmu, wahai Musa, untuk kami, supaya dia mau menjelaskan kepada kami apakah sapi itu. Tadi kan suruh nyembelih apa Pak? Nyembelih sapi. Qala, dia berkata, innahu,
sesungguhnya dia, yaqulu, dia berkata, innaha, sesungguhnya dia. Ini Pak, kalau nggak ngerti kembalinya kemana, marjiknya kemana, bingung kita. Cuma sampai sekarang kita nggak pernah bingung urusan ini. Coba nih, dia berkata, sesungguhnya dia, dia berkata, sesungguhnya dia. Benar nggak Pak? Iya. Terus gimana Bu caranya? Untuk mengetahui supaya ayat ini bisa dipahami. Qala, dia berkata. Yang berkata siapa? Ya. Ini kita harus paham dulu. Mereka berkata, Nabi Musa suruh mendoakannya, gitu ya. Kaumnya berkata, hei Musa, ud'u lana rabbaka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya Tuhanmu itu mau menjelaskan sapi itu apa. Akhirnya Musa menjawab, qala, Musa berkata. Jadi kalimat qala ini Musa. Innahu, sesungguhnya dia. Dia siapa? Dia Allah. Nah, ini jangan sampai kebalik-balik nanti. Allah berkata sesungguhnya Nabi Musa, salah. Nabi Musa berkata sesungguhnya dia, yaitu siapa? Allah. Yaqulu, dia berkata. Yang berkata siapa? Allah, itu ya. Dia berfirman, innaha, sesungguhnya ia siapa? Dilihat dulu, ha itu, ha ini nih. Ha itu yang dimaksud ini. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti bingung. Sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya dia. Gitu. Jadi harus dibedakan ya Pak, antara innaha sama innahu. Itulah pentingnya seseorang itu belajar mudzakkar muannas. Ya, ada kalimat yang mudzakkar, ada kalimat yang muannas. Jadi gampangannya begini. Nih. Kata ganti itu kan ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Pertama bunyinya adalah ini bacanya apa Bu? Huwa. Ini huwa. Huwa itu sama dengan hu atau hi. Ya. Terus satu lagi ada hiya. Hiya itu sama dengan apa? Ha. Itu. Nah, yang ini untuk mudzakkar. Kalau ini untuk muannas. Nah, sekarang terus kemudian saya nulis, misalnya ada lafal Muhammad. Muhammad itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka setiap kata ganti misalnya menggunakan innahu. Nah, hu yang dimaksud ini siapa? Jadi hu yang dimaksud ini kan hu Pak. Ya, hu. Maka yang dimaksud adalah Muhammad. Misalnya tulisannya bukan innahu tapi innaha. Maka nggak mungkin Muhammad. Nggak mungkin. Karena ha itu untuk apa? Untuk muannas. Misalnya innaha itu ya Fatimah atau siapa itulah. Gitu ya, harus bisa dibedakan antara mudzakkar dengan muannas. Antara mudzakkar dengan muannas. Lanjut ya. Dia berkata, sesungguhnya dia, yaqulu, dia berkata. Ya kan? Musa berkata, sesungguhnya Allah sedang berfirman. Inilah yang membedakan antara Nabi Musa dengan Nabi yang lain.
Nabi Musa bisa langsung lapor sama Allah. Saat itu juga Allah langsung menjawab gitu ya. Makanya bahasanya yakulu, sedang. Innaha, sesungguhnya ia itu apa? Baqarah tadi, baqaratun yang yaitu sapi. La faridun, la tidak, betul. Faridun yang tua. La faridun berarti tidak tua. Wala bikrun, dan tidak muda. Sapi yang tidak tua dan tidak muda. Awanun, pertengahan. Awanun, pertengahan. Baina dzalika, di antara dzalika itu. Di antara itu, di antara faridun wala bikrun. Makanya kalau kita perhatikan Pak, baqaratun itu ada tak marbutohnya. Ada apa? Ada tak marbutohnya. Berarti kalau ada tak marbutohnya berarti mudzakkar atau muannas? Muannas. Makanya kata gantinya bukan hu tapi ha. Gitu. Tapi aneh, aneh lagi. Begitu disifati dengan kalimat tua atau muda, nggak ada tak marbutohnya. Ada nggak? Faridun, bikrun. Jadi kalimat faridun dan bikrun ini tetap dia menyifati sapi. Sapi yang bagaimana? La faridun, sapi yang tidak tua. Makanya terus kemudian banyak yang mengartikan kalimat Al-Baqarah itu tidak harus dimaknai betina. Enggak harus, Pak. Jadi kalau kita ditanya Al-Baqarah artinya apa? Kita selalu jawab apa? Sapi betina gitu. Sebenarnya itu mau nggak harus ada betina, nggak apa-apa. Sapi kita sudah cukup. Gitu. Karena memang nanti sifat-sifatnya itu adalah dihukumi dengan sifat-sifat yang mudzakkar. Awanun baina dzalika, pertengahan di antara itu. Faf'alu, ada dua kata yaitu fa dan if'alu. Fa maka, if'alu kerjakanlah, ma tu'maruna apa-apa yang kalian diperintahkan. Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Diulangi lagi. Qalu, mereka berkata, ud'u, mohonkanlah lana, untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin, supaya dia menjelaskan lana, pada kami, mahia, apakah ia, qala, dia berkata, innahu, sesungguhnya ia, Allah, yaqulu, dia berkata, innaha, sesungguhnya ia, baqaratun, adalah sapi, la faridun, yang tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda, awanun, pertengahan, baina dzalika, di antara itu. Faf'alu, maka kerjakanlah, ma tu'maruna, apa-apa yang diperintahkan atau kalian diperintahkan. Ayo, qalu, isim apa fi'il? Fi'il. Ud'u, fi'il. Yubayyin, fi'il. Sebenarnya nggak usah mikir, Pak. Ini sengaja saya pilihin yang fi'il dulu. Nggak usah mikir. Ini saya yang gampang-gampang aja. Yaqulu, siapa apa fi'il? Fi'il. Ini sengaja saya pilihin yang fi'il. Jadi nggak usah mikir, Bu. If'alu, fi'il. Memang sengaja saya pilihin yang fi'il. Fi'il. Tu'marun, fi'il. Ini nggak tahu-tahu. Ini misalnya tu'marun. Ini fi'il. Berarti nanti penjelasannya yang warna ungu itu fi'il. Nah, sekarang nyari yang isim.
Isim warna merah. Ini warna biru aja biar beda. Lana, nanya, isim apa fi'il? Isim. Isim apa namanya? Domir. Robba, isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Nama. Kalimat yang tergabung, idhofah itu. Robbaka, ya. Kalau sendirian pasti ada tanwinnya, Robbun gitu. Karena digabung maka tanwinnya dihilangkan. Kalau ka isim apa fi'il? Isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad, ka kok. Kalau jamak itu kum. Nah, kalau isim saya tanya terus Pak. Kalau fi'il ntar dulu. Lana, nanya apa? Isim. Hiya, isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Mufrad. Soalnya udah pertemuan 12 ini harus lancar ini. Harusnya udah di luar kepala Pak. Udah di luar bener. Di luar bener sampai nggak tahu itu karena di luar. Iya. Baqaratun isim apa fi'il? Isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Mufrad. Udah gampang gitu aja. Faridun. Faridun. Isim apa fi'il? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Mufrad atau jamak? Mufrad. Bikrun. Isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Padahal dia sifat dari kalimat yang muannas. Tapi nanti dalam ilmu fikih, bikrun itu artinya perawan. Bikrun. Makanya nanti ada kalimat yang bentuknya mudzakkar tapi sebenarnya dia muannas. Ada itu. Contoh ya, contoh. Contohnya kalimatnya mudzakkar tapi dia sebetulnya dimaknai muannas. Contohnya apa, Pak? Misalnya ada kalimat hamil. Hamilun apa artinya? Orang yang hamil, kalau orang membawa enggak? Orang yang hamil. Orang yang hamil, meteng. Orang yang hamil. Nah, yang hamil itu cewek apa cowok, Pak? Mesti cewek. Makanya walaupun bentuknya mudzakkar, dia tetap dimaknai muannas. Misalnya ada lagi haidun. Orang yang haid. Ini bentuknya mudzakkar, tapi selalu dimaknai muannas karena memang yang bisa haid itu hanya perempuan. Khusus wanita, betul. Yuk dilanjut. Awanun isim apa fi'il? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Baina isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Baina, di antara itu berarti menunjukkan tempat. Isim makan namanya. Bukan isim sarapan, tapi isim makan. Dalika isim. Kenapa, Pak? Kata tunjuk, ya, kata yang bermakna tunjuk. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Jamaknya apa dalika? Ulaika. Ya, diulangi terjemahnya. Mereka berkata, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu supaya Dia menjelaskan kepada kami apakah ia berkata, ia menjawab, sesungguhnya Allah sedang berfirman, sesungguhnya ia adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan. Nah, kemarin Bapak nyari sapi kan? Nah, ini udah yang tidak tua tidak muda, pas.
Nah, sekarang lanjut. Launuha qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Launun artinya apa? Warna. Launun artinya warna. Gitu. Makanya orang Indonesia dulu kok ada tempat warna-warni, banyak lampu-lampunya warna-warni. Itu di depan Masjid Agung namanya alun-alun. Itu berasal dari kan launun, warna-warna. Ngarang. Ngarang. Ini belajar kayak gini tuh harus kayak gini, Pak. Kalau terlalu mitek udah pusing lah. Launuha dua kata, launu dan ha. Nah, ini ingat yang tadi. Kalimat ha mudzakkar atau muannas? Muannas, maka kembalinya kemana? Sapi. Berarti ma launuha, apa warna sapi itu? Oh ya, yang tadi belum saya jelaskan. Berarti nanti di ayat sebelumnya tadi yang tidak dikotakin berarti huruf gitu ya, Pak? Gitu ya. Berarti huruf. Nah, nanti ada tambahan lagi nih. Tambahan lagi itu ma yang ini isim. Ma launuha, apa warnanya? Tadi udah dijelaskan sapi yang tidak tua atau tidak muda. Sekarang warnanya apa? Kola. Ini juga sama yang tadi. Kola, siapa yang berkata? Musa. Innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu dia Allah berkata, innaha, sesungguhnya iya apa? Sapi, bakorotun adalah bakoroh apa? Sapi. Sofra'u, kuning. Kalau ada alif sama hamzahnya, ya, ini makanya tidak kuning yang kuning apa ya? Kalau kita ngomong kuning apa itu? Ini kekuning-kuningan. Apa? Kuning emas. Yes, pokoknya itulah pokoknya bukan kuning Golkar. Iya, Mas. Bukan. Sapi apa? Sapi bule. Ismbul pokoknya itulah, pokoknya sofra. Karena sofron itu kuning gitu ya. Kalau hitam apa? Hitam. Saudun itu artinya hitam. Kalau sauda artinya hitaman. Aswad sangat hitam. Ini juga sofron artinya kuning. Sofra kekuningan. Kalau merah apa merah? Hamrun itu merah. Kalau humaira atau hamra, kemerah-merahan. Gitu. Sofra'u, kekuning-kuningan, faqi'un launuha. Faqi'un yang apa? Tajam, warnanya tajam apa, Bang? Kalau bahasa kita kalau cerah itu apa? Ya, faqi'un yang cerah, launuha warnanya. Ada yang mengatakan faqi'un tua, kekuning-kuningan tapi kuning tua, apa itu? Apa, Bu, kuning tua? Kuning keemasan ya? Ya itulah pokoknya itu. Susah jelasinnya. Sofra'u yang kekuning-kuningan, faqi'un yang tua, yang tajam, launuha warnanya. Tasurrun nadirina, tasurru yang menyenangkan, an-nadirina orang-orang yang memandang atau orang-orang yang melihat. Saya ulangi, qalu mereka berkata, ud'u mohonkanlah lana untuk kami, rabbaka pada Tuhanmu, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin dia menjelaskan lana pada kami, ma launuha apakah warnanya, qala dia berkata, innahu sesungguhnya ia, yaqulu
Dia berkata, innaha, sesungguhnya ia, baqaratun adalah sapi, sofra'u, yang kekuning-kuningan, faqi'un, yang apa? Yang tajam atau yang tua, launuha, apa tadi launuha? Warnanya, tasurrun nadirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandang. Orang-orang yang memandang. Udah dijelasin, nggak tua, nggak muda, masih nanya warnanya apa? Ini namanya banyak nanya, Pak. Sebenarnya kalau suruh nyembelih sapi apa aja sebenarnya nggak apa-apa, orang itu sebenarnya nggak masalah, nggak terlalu penting warnanya apa, itu nggak terlalu penting. Cuman ya memang kebiasaan orang Bani Israel itu banyak nanya. Makanya di pengajian ini saya nggak buka pertanyaan. Takut orang banyak nanya malah Israel nanti. Alasan itu ada aja makanya. Ya Pak. Qalu isim apa fi'il? Ntar dulu. Yang merah fi'il. Qalu fi'il. Pelakunya jamak apa mufrad? Jamak. Ud'u isim apa fi'il? Fi'il. Pelakunya jamak apa mufrad? Mufrad. Yubayyin isim apa fi'il? Fi'il. Ya, fi'il. Qala fi'il. Qala fi'il. Terus fi'ilnya mana lagi, Pak? Yaqulu. Terus mana lagi? Yang fi'il mana lagi? Tasurru fi'il. Mana lagi? Habis. Ngomong mana lagi kayak nanyain mangga mana lagi. Terus yang berikutnya, yang biru isim. Ya, mana isimnya? Dari atas. Nanya ya, lanya huruf, nanya isim. Terus robbaka, kita jadiin satu aja, robbaka isim. Terus apalagi? Launu isim, hanya juga isim. Terus hu, ya, kenapa hu isim? Kata ganti, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Innaha isim, mudzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Mufrad. Baqaratun isim, mudzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Mufrad. Sofra'u isim, mudzakkar atau muannas? Muannas. Cirinya? Alif sama hamzah ini ciri muannas. Faqi'un isim apa fi'il? Isim. Ciri isimnya apa? Ada tanwin. Gampang ya Bu. Launuha isim, dua-duanya tadi sudah ya. An-nadirina isim, tandanya apa? Alif lam. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Ciri jamaknya ya nun. Kalau ada cirinya berarti namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Lanjut. Kosakata yang baru bunyinya tasyabaha. Artinya samar, enggak jelas. Ayo Pak, terjemahkan Pak. Udah bisa ini udah. Ayo, mereka ud'u, mohonkanlah, betul. Ini berjamaah apa satu-satu? Ayo berjamaah, biar pahalanya 27 derajat. Soalnya yang belakang itu cuma mangap-mangap doang, nggak ada suaranya. Iya. Ayo, mereka berkata,
mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Terus menjelaskan pada kami apakah iya betul sesungguhnya sapi itu samar bagi atau atas kami, dan sesungguhnya kami insya Allah sungguh apa? Muhtadun, sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya ulangi, qalu mereka berkata, ud'u mohonkanlah lana untuk kami, rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyin karena nonnya sukun ditambah supaya dia menjelaskan lana pada kami, mahia apakah dia sapi, apakah sapi itu, innal baqara sesungguhnya sapi itu, udah nggak pakai tak nih Pak, baqara nggak pakai baqarota, ya kan, taknya nggak ada kan, sesungguhnya sapi itu tasyabaha apa, samar alaina bagi kami. Udah dijelasin, nggak tua nggak muda, yang warnanya kekuning-kuningan. Terus apa? Setiap orang yang melihat seneng, tapi masih samar, masih nggak jelas. Wa inna dan sesungguhnya kami, insya Allah, apa artinya? Jika Allah menghendaki, la muhtaduna, sungguh dan apa? Orang-orang yang mendapat petunjuk. Sungguh orang-orang yang diberi petunjuk. Masih belum jelas sapinya itu seperti apa. Nah, yuk diurai lagi. Yang isim dulu, isim. Mana isimnya? Pertama na. Na disebut isim apa? Isim dhamir, mudzakkar atau muannas? Lana itu, na itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Rabbaka isim. Rabbaka isim. Dua-duanya mufrad atau jamak? Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Terus kemudian ada lagi na. Nah, isim apa namanya? Isim dhamir. Hiya isim dhamir, mudzakkar atau muannas? Muannas. Al-Baqarah isim, tandanya alif lam, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Tasyabaha isim apa fi'il? Apa Bu? Ya, tergantung nanti kotaknya warnanya apa nanti kalau warna biru berarti isim. Permasalahannya ini kita belum tahu. Kita nyari yang tahu-tahu dulu. Alaina, na isim. Inna, nanya isim. Allahu isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Muhtaduna isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Tanda jamaknya wawun nun. Kalau ada tandanya berarti namanya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Salim. Ya, yang fi'il pertama qalu. Qalu. Nah, sekarang fi'il, qalu fi'il. Terus kemudian ada lagi ud'u. Ud'u itu fi'il. Ada lagi yubayyin.
fi'il. Terus kemudian ada lagi tasyabaha. Ini fi'il madhi. Namanya tafa'ala wazannya. Tafa'ala yatafa'alu. Terus kemudian ada lagi sya'a. Isim apa fi'il? Fi'il. Berarti yang enggak dikotakin itu huruf atau harf. Jadi masih belum jelas sapinya yang harusnya seperti apa. Masih belum jelas. Jelaskan lagi. Qala. Qala. Dia berkata. Yang berkata siapa? Nah, ini harus tahu nih. Yang berkata adalah Nabi Musa. Innahu, sesungguhnya ia. Ia siapa? Allah. Yaqulu. Dia Allah berfirman berkata, innaha, sesungguhnya ia, baqaratun adalah sapi. Nah, kembali lagi ada taknya lagi. La dzalulun. La dzalulun. Yang tidak digunakan, dalul dipakai. Tusirul ardo, tusiru membajak al ardo tanah. Sapi yang tidak digunakan membajak tanah. Wala taski, dan ia tidak mengairi al harsa, tanaman apa ladang? Enggak, Bapak kalau nyiram itu nyiram tanamannya apa nyiram ladangnya? Al-hars, hars itu apa? Ladang. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu harsun adalah ladang bagimu. Itu hars, al-harsa artinya lah ladang. Wala taskil harsa, dan tidak mengairi al-harsa ladang. Musallamatun, yang diselamatkan. Yang diselamatkan. Enggak usah diterjemahin satu-satu kecil-kecil, enggak usah. Kan di kamus udah ada. Tinggal diulang-ulang aja. Apa cuman gaya-gaya megang-megang pulpen itu cuman gaya-gaya? Cuman gaya-gaya megang pulpen gitu kan? Soalnya nanti kalau udah selesai terus ditutup. Ya, dibuka lagi kapan? Minggu depan, ya kan? Dibuka lagi minggu depan. Lalu buat apa nulis itu? Buat pantes-pantesan itu. Pantes-pantesnya orang belajar itu megang pulpen, megang buku. Musallamatun, yang diselamatkan. Nah, yang ya benar ya, diselamatkan ya. Yang diselamatkan itu maksudnya ya sehat kewarasan, sehat walafiat. La siyata, tidak ada cacat fiha padanya. Tidak ada cacat padanya. Sesungguhnya ia adalah sapi yang tidak digunakan membajak tanah dan tidak mengairi sawah, yang diselamatkan, tidak ada cacat baginya atau padanya. Berarti cakep banget ini nanti sapinya, Pak. Udah nggak tua, nggak muda, kuning keemasan, udah sapinya manja lagi, Pak. Udah nggak pernah ke sawah, udah. Ya selamat. Qalu, mereka berkata. Nah, ini qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Kaumnya Nabi Musa. Mereka menjawab, al-ana, sekarang, al-an, sekarang, ji'ta bil haqq, ji'ta, engkau datang, bil haqqi, dengan benar atau dengan kebenaran. Nah, kembangnya, nah ini baru benar.
Al-an sekarang benar-benar engkau datang dengan kebenaran. Berarti mereka udah jelas. Seolah-olah bayangan sapi seperti apa itu sudah ada, Pak. Oh, mungkin yang dimaksud sapi yang itu. Makanya terus kemudian Al-Baqarah al sama tak marbutohnya itu menandakan sapi yang dimaksud tidak sembarangan sapi. Ya hanya sapi yang waktu itu. Makanya nanti kalau bawa beli sapi itu jangan dikatakan Al-Baqarah. Nggak usah pakai tak marbutoh, Baqarun gitu aja. Fadzabahuha Fadzabahu lalu atau maka mereka menyembelihnya. Mereka memotongnya. Mereka memotongnya. Menyembelihnya. Menyembelih apa? Baqarah, yaitu sapi. Wa ma kadu yaf'aluna. Wa ma kadu ada ma ketemu fi'il yang huruf tengahnya itu alif. Kana, kada, soma, ya, maka ma diartikan tidak. Itu namanya fi'il yang apa itu? Binanya bina apa itu? Bina itu kan ada nakis, ada ajwaf, ada misal. Itu. Kalau mau supaya gampang, man, M-A-N, itu man. Kalau ilatnya di depan berarti mim itu berarti misal. Kalau tengah berarti ajwaf. Kalau di akhir berarti nakis. Wa makadu dan tidaklah mereka. Kadu apa kadu? Kada yakadu itu. Hampir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum itu. Yakadu hampir. Wa makadu yaf'aluna dan hampir saja mereka tidak menjalankan atau mereka tidak mengerjakan. Mereka hampir tidak mengerjakan. Pak, diulangi terjemahnya. Qala, ia berkata, innahu, sesungguhnya ia. Yaqulu, sedang berkata, innaha, sesungguhnya dia. Baqaratun adalah sapi. La dalulun, yang tidak digunakan. Tusirul ardo, membajak sawah, membajak tanah. Wala taskil harsa, dan tidak mengairi ladang. Musallamatun, yang diselamatkan. La siyata, yang tidak ada cacat fiha padanya. Qalu, mereka berkata, al-ana sekarang, jikta, engkau datang, bil haqqi dengan kebenaran. Fadzabahu, maka mereka apa? Mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'aluna, dan hampir saja mereka tidak mengerjakan. Udah jelas sapi yang dimaksud oleh mereka sudah jelas. Sudah dijelaskan dari awal sampai akhir tadi, sudah dijelaskan, oh, sapi yang seperti ini yang dimaksud. Yang berarti apa? Sapi yang tidak digunakan untuk membajak tanah. Berarti sapi yang di dalam kandang terus, nggak pernah kemana-mana. Nah, terus kok ada la taskil harsa, mengairi sawah, mengairi ladang, itu maksudnya apa, Pak? Sapi kok mengairi sawah?
Kalau orang sekarang mungkin nggak punya kepikiran kok sapi kok mengairi sawah. Kalau membajak masih bisa Pak, membajak kan. Mengairi sawah itu maksudnya apa Pak? Ngangkut air. Dulu kalau waktu saya kecil itu kebu itu diikat gitu, dia muter Pak, muter terus nanti ada kincir Pak. Nah, kincir air itu terus ini mungkin ya, ini saya terus mungkin kincir air dia ngambil air dari kali. Nah, kebunnya capek, dipukul lagi, jalan lagi, berhenti, pukul lagi, terus gitu. Namanya kebu ya, itu bukan sapi namanya, kebu. Kebu. Kalau sapi jarang yang di sawah, rata-rata yang di sawah itu kebu. Makanya kalau di daerah saya korban juga kebu Pak. Korban ya kebu. Ya sapi ya ada, cuma mahal sapi itu. Kebu yang warna hitam itu. Terakhir ya, masih ada ya. Terakhir berikutnya. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Tadi belum di itu. Nah, di isim fi'il kan. Ayo biar semuanya nanti saya kirim. Yuk di isim fi'il kan, berarti yang merah apa tadi? Fi'il ya. Ayo yang mana fi'ilnya? Pertama kola, betul. Kola, terus yakulu, terus tusiru, terus taski, ya betul. Ini bukan taskiyah, itu bukan ya, taski, pakai sin. Ya. Cipta, betul. Cipta. Sebelum cipta ada tuh. Kolu. Terus. Dzabahu, betul. Dzabahu ini fi'il. Menyembelih. Ada lagi? Oh masih ada, yaitu kadu, terus kemudian yaf'alun. Ini fi'il, ini warna merah fi'il. Sekarang yang berikutnya isim. Isim. Ayo Pak, isim. Yang mana isimnya? Pertama adalah hu, betul, hu. Terus kemudian ha. Ha ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Baqaratun isim, tandanya apa? Tanwin, betul. Dalulun isim, tandanya adalah tanwin, betul. Terus al-ardo alif lam. Al-ardo itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa Pak? Ya kalau jawabannya dari sononya ya selesai, udah nggak ada belajar lagi. Ya, jadi memang alasannya itu memang apa kata orang Arab. Orang Arab ngomong mu'annas ya mu'annas. Terus akhirnya direka-reka, diterka-terka apa ya? Kenapa ya? Oh ada yang mengatakan al-ardo itu ukurannya nggak jelas. Bumi berapa kilo, berapa besar, berapa lebarnya itu nggak masuk akal ukurannya. Akhirnya terus oh ya sesuatu yang besar nggak ada ukurannya maka dihukumi mu'annas. Berarti yang nggak jelas itu mu'annas Pak. Saya nggak ngomong wanita loh. Mu'annas. Misalnya kayak langit. Ukuran langit apa? Itu. Kayak neraka. Ukurannya seberapa gedenya? Surga seukuran apa? Kan di penjelasan itu misalnya surga arsuhas sama wal ard, cuman seluas langit dan bumi. Terus luasnya langit berapa? Luasnya bumi berapa? Nggak ada ukurannya. Ada yang juga yang berpendapat bukan karena itu, bukan, tapi karena berpasangan. Kayak neraka pasangannya apa? Surga. Kalau bumi langit gitu.
Ya, terus isim lagi mana? Al-kharsa. Mudzakkar atau muannas ini? Mudzakkar. Musallamatun. Isim. Ciri isimnya apa? Tanwin. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Siyata. Isim. Fiha hanya isim. Mudzakkar atau muannas? Al-ana. Al-ana. Isim apa fi'il ini? Isim. Cirinya apa? Ada alif lam ya? Iya benar, alif lam. Enggak, maksudnya alif lamnya itu al seperti al-harsa atau al-ardo apa bukan? Ya, tandanya bukan alif lam, karena alif lam ini bukan al-ardo terus bisa dihilangkan, itu enggak. Al-ana ini isim karena apa? Dia bermakna apa? Waktu, bermakna waktu. Sekarang itu kan waktu. Terus al-haqqi isim bukan? Isim, cirinya apa? Alif lam atau ada huruf jar. Mana huruf jarnya? B. Terus kemudian ha, isim domir. Wa dan ma. Wa-nya huruf, ma-nya juga huruf. Nah, yuk lanjut. Wa id qataltum. Dan ketika, kalau berakhiran tum itu berarti kalian. Qatala artinya membunuh. Wa id qataltum, dan ketika kalian membunuh, yang bermakna kalian yang ini, membunuh siapa? Nafsan, seseorang. Ketika kalian membunuh seseorang. Ayat 72 ini yang menjadi sebab ada perintah menyembelih sapi. Jadi awal mulanya itu ada seseorang, Wakilah itu seorang cucu, membunuh kakeknya sendiri, berharap kakeknya itu mau cepet-cepet bagi-bagi warisan. Akhirnya saking nggak sabar, si kakeknya ini dibunuh sama cucunya sendiri. Nah, lantas dia kebingungan, ini mau dikubur di mana? Kebingungan karena nggak ada teman. Akhirnya si cucunya ini nuduh orang lain bahwa dia yang membunuh. Nah, yang dituduh ya nggak terima. Oh, memang nggak membunuh kok. Akhirnya berdua ini bukan yang mati ya Pak. Artinya cucunya sama yang dituduh ini, mereka saling apa? Ya saling adu argumen. Bukan saya. Iya kamu, bukan saya. Karena nggak ada CCTV dulu Pak, belum ada. Akhirnya mereka berdua sepakat menghadap siapa? Menghadap Nabi Musa. Loh, menghadap Nabi Musa minta supaya permasalahan ini diselesaikan. Siapa yang membunuh seseorang itu? Kok dia malah nuduh, ini yang nggak membunuh malah dituduh. Akhirnya Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, ini ada orang ngadu. Akhirnya terus coba suruh mereka berdua itu nyembelih apa? Nyembelih sapi. Masuk akal nggak Pak? Solusinya nggak nyambung Pak. Solusinya nggak nyambung. Gitu. Orang minta diselesaikan masalah urusan kesaksian siapa yang membunuh, kok malah disuruh nyembelih sapi. Gitu. Makanya memang solusi yang diberikan Allah kepada kita itu ya memang kadang-kadang ya nggak nyambung. Gitu, nggak nyambung. Kadang-kadang akal kita nggak nyampe. Tapi ya itu karena sudah keputusan dari Allah ya. Nah ini, faddarotum fiha, faddarotum lalu atau maka tum kalian kan, kalian iddarotum kalian saling debat, saling apa? Tuduh menuduh, fiha tentangnya.
Nya itu apa? Kalau kita ngomong kakek berarti harus mudakar, gitu ya Pak? Harus mudakar, bukan ha tapi harus hi. Tapi kalau kita ngomong nafsan, nafsan itu muannas Pak, maka harus ha. Maka ketika kalian saling tuduh menuduh tentangnya, tentang orang itu, wallahu, Allah mukhrijun, apa ya, mukhrij, yang mengeluarkan, yang memberi jalan keluar. Kalau terjemahan orang sekarang, yang memberi solusi. Ma kuntum taktumun, apa-apa yang kalian sembunyikan. Ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian tuduh menuduh tentangnya, lalu Allah memberi solusi terhadap apa-apa yang kalian sembunyikan. Gimana caranya? Nah ini, fakulna, masih banyak ya Pak. Fakulna, maka kami berfirman. Kami yang dimaksud siapa? Allah. Maka kami berkata, berfirman, idribuhu, idrib, pukullah hu dia. Nah ini sekarang pakai hu Pak, kalau tadi ha, hu, pukullah laki-laki yang mati tadi itu, biba'ziha, dengan sebagiannya. Nya apa? Nya sapi. Lantas orang yang mati tadi dipukul biba'ziha dengan sebagiannya. Dalam penafsirannya ada yang mengatakan dengan lidah, ada yang mengatakan dengan kaki yang sebelah kanan Pak. Kaki yang depan sebelah kanan. Nah, lidah itu dipukullah kepada si orang tadi. Masuk akal nggak Pak? Nggak masuk akal. Maka ini namanya mukjizat itu. Ya solusi yang kayak gini ya jangan dijadikan syariat. Kalau ada orang ngadu, misalnya datang ke Pak Rahmat, ini ada orang bertengkar. Karena nyembelih kambing. Nyembelih sapi kemahalan, disuruh nyembelih kambing. Ternyata supaya yang berantem nggak jadi berantem, malah sibuk bikin sate. Ya bener itu. Makanya karena ini mukjizat ya jangan dijadikan syariat gitu Pak, karena mukjizat adanya cuma waktu itu doang gitu, sekarang sudah nggak ada. Jangan ngomong lah dulu Nabi Musa itu suruh jangan ngeyel gitu. Jadi misalnya ada orang datang ke bapak sebagai RT, Pak itu ada yang berantem. Udah sini suruh nyembelih ayam. Aduh kacau ini RT-nya ini. Iya. Maka pukullah dia dengan sebagian dari sapi itu. Wakilah, lantas orang yang mati tadi kemudian hidup lagi. Lah anehnya ini jangan sampai kejadian di kita. Anehnya orang Bani Israel itu lebih percaya sapi daripada yang nyuruh menyembelih sapi. Gitu Pak. Aneh itu. Maksudnya gini, dia ngelihat sapi, setelah dipotong, kemudian sapi itu bisa menghidupkan orang yang mati. Lantas orang yang melihat kejadian itu lebih percaya kepada apa? Sapi. Dia tidak mikir siapa yang nyuruh nyembelih, itu nggak mikir ke sana enggak. Nah ini jangan sampai kayak ada orang ya Pak, orang yang mohon maaf ya, diajari tentang agama dari kecil Pak, diajari sholat, diajari ya fikih ya apa, diajari bertahun-tahun. Lantas dia ketemu satu ustadz, yang ustadz itu menyalah-nyalahkan kebiasaan orang yang ngajari kita dari kecil. Mungkin nggak kejadian itu? Misalnya bapak ngajarin nih, nah kalau
mau apa salaman cium tangan, kalau makan pakai tangan kanan. Kita ngajarin itu kayak gitu, akhlak kayak gitu tuh. Begitu mondok di Indramayu, Pak. Mondok di Indramayu. Pulang-pulang karena di Indramayu itu nggak taunya pelajarannya itu menyalah-nyalakan kebiasaan itu. Katanya nggak pernah dilakukan oleh Rasul misalnya gitu. Tahu-tahu pulang-pulang bapaknya disalah-salahkan. Bapak nggak boleh begitu, itu haram, itu musyrik, macam-macam itu. Padahal mondok baru berapa hari? Baru seminggu misalnya. Nah, ini orang Bani Israil juga begitu, Pak. Setiap hari bertahun-tahun bersama Nabi Musa, sekali ngelihat apa? Sapi. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa ditinggal, Pak. Gara-gara ngelihat sapi yang bisa menghidupkan orang mati tadi itu. Gitu. Itu ya, jangan sampai kejadian. Ini kita baru melihat orang ceramah di YouTube sekali langsung berani menyalah-nyalakan kebiasaan gitu. Maksudnya ini ya jangan sampai kejadian sama kita gitu maksudnya. Jangan sampai kayak orang yang lebih percaya kepada sapi. Padahal sapi itu bagian dari mukjizatnya Nabi Musa, kejadian ini itu. Kadzalika yuhyillahul mauta, seperti itulah Allah menghidupkan al-mauta, orang mati. Wa yurikum ayatihi, dan dia memperlihatkan kepadamu, pada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Seperti itulah caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Makanya terus kemudian untuk menghidupkan orang yang mati dari mulai zaman nabi-nabi sebelumnya itu dengan cara-cara yang memang tidak masuk akal. Itu menandakan apa? Bahwa manusia tidak mungkin bisa menghidupkan orang yang sudah mati kecuali itu mukjizat. Coba dulu zamannya Nabi Ibrahim, gimana caranya menghidupkan burung-burung yang sudah mati itu? Ya kan? Suruh naruh di gunung-gunung, kemudian panggil, kan nggak masuk akal. Ya karena menghidupkan yang sudah mati memang nggak masuk akal, Pak. Gitu. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Nah, yang seperti itu tidak menjadikan mereka tambah iman, tapi justru malah tambah kerasnya hati. Maka dalam ayat selanjutnya, summa qasat, kemudian keras, mengeras, qulubukum, hati kalian. Kemudian hatinya keras. Hati keras itu apa? Qaswatul qalbi itu, jadi hatinya keras, susah untuk dinasihati. Mim ba'di dzalika, dari sesudah itu. Sesudah kejadian itu bukan malah tambah iman, maksudnya gitu, Pak. Sesudah tambah itu bukan malah tambah iman, tapi justru malah mereka ingkar. Fahiya kal hijarati, maka ia seperti batu. Au asyaddu qaswatan, atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari batu itu, lama yatafajjaru minhul anhar, ketika ia yatafajjaru memancarkan minhu, darinya, al-anharu, sungai. Sekeras-kerasnya batu, dia bisa menggeser gara-gara ada air mau lewat. Itu ya, Bu. Wa inna minha, dan sesungguhnya minha, darinya, dari apa? Dari batu, lama yashaqqaqu, sungguh ia terbelah, fayakhruju minhul ma', lalu keluarlah air. Jadi sekeras-kerasnya batu, barang yang cair saja bisa mengalahkan sesuatu yang keras. Nasihat yang lunak seperti ini bisa melunakkan hati yang keras. Tuh, makanya kalau kita itu kalau sedang marah itu, wudu dulu, wudu sana. Ini debat, iya kan? Yang kerasnya hati supaya kena air wudu jadi lunak, kena air. Makanya air ini menjadikan segala sesuatu itu hidup, itu gara-gara ada air. Makanya ketika ada air di depan kita, menandakan kalau kita masih hidup. Nah, diminum, Pak, supaya kelihatan kalau kita itu masih hidup.
Ciri-ciri orang hidup itu minum, minum nggak apa-apa. Ada juga wa inna minha, dan sesungguhnya minha darinya, lama yahbitu min khasyatillah, sungguh ia yahbitu dia turun, turun ya, yahbit min khasyatillahi, karena takut kepada Allah. Bisa bayangin nggak? Batu segede itu adanya di atas gunung. Itu. Kalau kita di Cipali itu Pak, sebelah kanan ada batu itu sebelum Cirebon itu. Itu kalau dia saatnya gelundung Pak. Gitu. Udah nggak usah yang mistis-mistis, nggak usah. Jadi batu itu kalau Allah berkehendak dia gelundung. Gitu. Yang ngangkat ke atas sampai ke gunung itu siapa? Batu-batu itu. Makanya hati kita diibaratkan kalau keras seperti batu. Tapi ternyata sekeras-kerasnya batu bisa cair, bisa kalah dengan air gitu. Makanya ada ulama namanya Ibnu Hajar. Ibnu apa? Anak. Hajar batu, anaknya batu. Itu karena dulu ceritanya beliau itu dibilang dedel Pak. Dedel itu apa? Sufaha, bodoh banget. Tapi karena ketekunannya, mau muntaber, mundur tanpa berita, pulang di tengah jalan ngelihat batu yang ketetesan air. Batu itu nyekong Pak, dekok. Dia dilihat aja nih, kok bisa ya air yang cair bisa mengalahkan batu yang keras. Di situ Allah ngasih hidayah itu Pak, ngasih hidayah. Diceritakanlah kepada gurunya, Tuan guru saya tadi ngelihat gini. Oh, akhirnya dia disebut Ibnu Hajar, anaknya batu, karena mendapatkan hidayah melalui apa? Batu. Kalau kita melalui apa? YouTube ya, Ibnu YouTube ya. Wa mawwahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidaklah lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, sampai ayat 74. Nah, ini ayat 73 74, silakan digaris bawahi, Pak. Digaris bawahi mana yang isim, mana yang fi'il. Gitu ya, digaris bawahi. I berarti isim. Garis bawahi lagi. F berarti fi'il. PR? Enggak, PM. Pun kerjanya di masjid aja. Kalau di rumah nggak mungkin. Saya nggak yakin ya kalau di rumah. Hati kerjanya ada di masjid bareng-bareng ya. Dan dicoba, maksudnya mencoba mana yang fi'il, mana yang isim. Sudah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.